Perkenalkan, nama saya Fitrotina Dida sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Berlina sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia sebagai kesimpulan. Persilahkan pemateri 1. Organ dalam sistem peredaran darah manusia. 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk menyebarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. 3. Darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Sel darah merah, eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih, leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya. Keping darah, trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. C. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. D. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, anemia, kurang darah dikarenakan kurangnya darah Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua, varisis adalah penyebaran pembuluh darah di betis. 3. Hemoroid ambien adalah perebaran pembuluh darah di sekitar dubur, anus. 4. Arteriosklerosis ialah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. Yang kelima,
Embolus ialah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Trombus ialah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. 8. Hemofilia ialah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. 9. Leukemia, kanker darah ialah tercapainya leukosit secara tak terkendali. Macam gangguan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Hipertensi atau kelainan darah tinggi. Sumbatan pembuluh darah arteri, kelainan otot jantung atau lemah jantung, kardiomyopati, aterosklerosis, penyakit jantung, koroner, penyakit arteri, gagal jantung, emboli dan trombosis vena, aneurisma aorta. Dalam penyakit jantung bawaan, gangguan irama jantung atau aritmia. Silakan kesimpulan. Kesimpulan, darah adalah jaringan terspesialisasi yang mencakup cairan kekuningan atau plasma. Darah yang di dalamnya terkandung sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Kelainan dan pada gangguan sistem peredaran darah. 1. Anemia, kurang darah dikarenakan kurangnya darah Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. 2. Varisis adalah pelebaran pembuluh darah di betis. 3. Hemoroid, ambeien adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar bubur anus. 4. Arteriosklerosis ialah pengerasan pembuluh nadi karena timbunan atau endapan kapur. 5. Aterosklerosis ialah pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. 6. Bolus ialah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. 7. Trombus ialah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. 8. Hemofilia ialah kelainan darah sukar pembeku karena faktor hereditas atau keturunan. 9. Leukemia, kanker darah ialah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. 10. Penyakit kuning pada bayi. Eritroblastosis adalah merusaknya eritrosit bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi ibu apabila ibu bergolongan darah RH. Cukup sekian